Hiu itu kalau jenis-jenisnya ya, hiu itu cukup banyak spesiesnya. Dia juga ada ratusan ya spesiesnya. Dari ukurannya juga berbagai macam, tempat tinggalnya juga. Kita kan tahu hiu itu sebagai salah satu predator puncak ya, dia top predator, dan termasuk di Indonesia termasuk ada beberapa spesies yang dilindungi juga, nggak cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia ya, karena semakin kesini hiu populasinya semakin menurun, banyak ancamannya. Jadi ya hiu cukup banyak, ada hiu putih, hiu banteng, hiu hammerhead, ada hiu paus juga. Jadi banyak lah kalau hiu. Berarti hiu banyak ukuran dari kecil sampai Banyak besar. ukurannya ya, karakteristiknya tuh tadi juga dari ukuran, dari bentuk, dari warna, dari coraknya, kan ada yang tutul-tutul, ada yang abu-abu, ada yang di siripnya, ada yang white tip, black tip, segala macam banyak gitu. Sering ditemui. Hiu itu tidak terlalu sering ditemui sih ya, karena hiu itu kan tempat tinggalnya dia di laut lepas, dia ikan pelagis ya, bukan ikan terumbu karang. Jadi karena dia ikan di laut lepas, dia paling ke terumbu karang itu cuma untuk cari makan gitu misalnya. Kecuali memang mungkin ada spot-spot yang memang tempat tinggal hiu. Kayak misalnya kalau hiu paus di daerah timur di Indonesia, di Gorontalo tuh banyak gitu. Nah baru-baru ini juga dia muncul di Teluk Jakarta gitu. Jadi hiu ini kan juga bermigrasi ya. Kalau seperti hiu paus, karena dia termasuknya megafauna, dia hiu yang ukurannya sangat besar, bisa bisa dideteksi dengan mudah. Cuma ada juga hiu-hiu yang jenisnya dia tidak terlalu besar gitu kan. Dan hiu ini banyak juga yang dia hidupnya sendiri, soliter gitu. Jadi agak susah, tergantung carinya mau cari hiu yang apa. Kalau yang tadi hiu paus dia karena bergerombol dan biasanya sudah ketahuan gitu kan sukanya di mana, itu bisa ke situ untuk lihat hiu. Tapi kalau ada hiu-hiu lain yang karena dia geraknya sendiri aja gitu kan, itu agak susah sih mencari. Kalau makanannya itu apa beda-beda atau tetap sama setiap hiu itu? Beda-beda juga, tergantung dari spesiesnya, tergantung ukuran juga ya. Hiu kalau umumnya karena dia predator, pasti dia makan hewan lain, biasanya ikan sih yang ukurannya lebih kecil dari dia. Ada juga hiu yang ukurannya besar seperti hiu putih atau hiu banteng. Cuma hiu putih, hiu banteng itu biasanya ya kan dia, kalau hiu juga persebarannya luas ya, nggak cuma di tropis juga banyak. Ada hiu yang misalnya di daerah Australia mungkin dia ada hiu putih, mungkin ya di sana karena di sana ada anjing laut, dia bisa makan anjing laut. Kalau di Indonesia kan nggak ada anjing laut, jadi paling makannya ikan gitu kan. Itu tergantung juga dari tempatnya. Nah kalau hiu paus ini dia nggak makan ikan seperti, jadi dia bukan karnivor sih, dia bukan predator utama kalau kalau hiu paus ini, karena dia makannya ikan yang kecil, plankton, krill gitu, udang kecil, dia makannya kecil-kecil meskipun tubuhnya sangat besar, makanya mungkin dia disebutnya hiu paus karena Soalnya cara makannya kayak paus gitu. Sama kalau nggak salah dia nggak ada gigi. Nggak ada giginya Iya. juga, nggak kayak hiu pada umumnya. Jadi hiu pada umumnya ya, hiu ini indranya cukup banyak karena dia predator, dia biasanya predator tuh dilengkapi cukup banyak indera untuk membantunya menangkap mangsa ya. Pertama dari mata, pasti matanya tuh sangat tajam. Terus yang kita kenal, yang paling terkenal dari hiu itu kan penciumannya ya. Ada yang bilang dia dari jarak berkilo-kilometer udah bisa mencium darah, karena memang penciuman hiu itu dia sepertiga dari otaknya itu memang untuk penciumannya gitu. Jadi memang penciumannya sangat tajam.
kemudian pendengarannya juga tajam. Eh, Kemudian apalagi ya penciuman. Kemudian apa? Kalau perasa dia nggak punya. Jadi Oh, nggak punya. kalau kita bisa merasakan makanan, kalau dia nggak terlalu penting. Jadi untuk perasa dia nggak punya. Cuma untuk peraba gitu ya dia bisa merasakan gelombang. Biasanya kalau di laut kan ada arus, ada apa gitu, dia bisa merasakan itu lewat apa tubuhnya gitu, lewat kulitnya. Kemudian dia juga punya kemampuan kemampuan untuk reseptor medan magnet. Jadi itu salah satu yang diduga cara dia navigasi, karena dia kan bermigrasi ya. Cara dia bisa bernavigasi di laut itu karena dia bisa tahu medan magnet dari bumi gitu. Nah itu adanya di ujung moncongnya si hiu itu. Ya, jadi banyak ya mitos tentang hiu itu yang biasanya kalau penyelam itu dia tidak terlalu masih aman lah, kalau penyelam itu aman dalam banget. Karena pada dasarnya hiu itu kan manusia itu kan bukan makanannya hiu. Hiu itu sebetulnya tahu juga mana makanannya, mana yang bukan gitu. Kalau ada manusia nyelam, biasanya hiu juga nggak nyerang kok, karena dia tahu itu bukan makanannya gitu kan. Kecuali mungkin kalau si penyelamnya itu luka, nah itu kan ada darahnya, baru itu bisa memancing hiu. Dia cepat gitu. mencium Cepat darah. sekali dia mencium darah itu. Nah biasanya yang lebih sering diserang itu adalah yang berenang di permukaan atau yang surfing selancar, karena dari bawah itu kelihatannya kayak mangsanya karena cuma papan gitu kan. Kelihatan. Itu dia melihatnya itu khususnya yang di daerah subtropis yang ada anjing lautnya, dia ngiranya itu tuh anjing laut gitu, jadi itu bisa diserang, cuma nggak banyak juga sih. Jadi kasus serangan hiu ke manusia sebetulnya nggak banyak. Kalau penyelam tuh cenderungnya aman juga. Dia lebih kemakan ikan-ikan gitu Iya, ya. dia lebih makan ikan. Anatomi sih dia pada dasarnya hampir sama sih seperti ikan pada umumnya ya, karena dia cuma bedanya dia itu bertulang lunak, jadi beda sama ikan di terumbu karang misalnya, atau ikan kerapu misalnya. Jadi kalau kerapu itu tulangnya keras, kalau ikan hiu itu dia cartilaginous, jadi dia tulangnya lunak gitu. Bedanya di situ. Cuma kalau anatomi dari kan kalau kita lihat secara umum juga kurang lebih sama ya, dari mata, mulut, dia punya sirip, ekor, itu kurang lebih sama. Cuma itu sih bedanya, dia tulangnya lunak. Hiu tulangnya lunak. Nah, hiu itu cukup menarik berkembang biaknya. Dia beda dengan biasa ikan kan. Ikan juga beda-beda sih, cuma biasa ikan kan bertelur ya, kita tahu. Nah, hiu itu punya beberapa jenis perkembang biakan, jadi beda juga tiap spesiesnya. Ada yang dia bertelur biasa seperti kan pada umumnya gitu kan. Ada yang dia ovovivipar ya, dia bertelur dan melahirkan, jadi dia bertelurnya di dalam tubuhnya, menetas di dalam tubuhnya gitu kan, baru habis itu kayak melahirkan gitu kan. Ada yang dia udah bertelur di dalam, menetas di dalam, terus udah sampai gede pun jadi ada yang baru pas menetas dia keluar, ada yang udah menetas pun dia masih di dalam rahim si induknya, jadi dia ada yang makanin telur-telur yang nggak jadi gitu kan, ada juga yang kanibal juga, jadi dia makanin saudaranya gitu. Itu ada beberapa jenis hiu yang Jadi berarti ada yang mati di dalam perut ada yang gara-gara mati kan. dimakan. Ada yang kan ada telur, kan tidak semua telur jadi netes gitu loh ya. Nah ada telur yang gagal, nih ada hiu yang makanin telur yang gagal ini, ada juga hiu yang makanin saudaranya, jadi kanibal gitu. Kanibal udah sejak di dalam udah kanibal. Nah ada juga hiu yang berkembang biaknya kayak mamalia, jadi dia beranak juga gitu, itu juga ada. Berarti emang banyak macam-macam ya. Nah kalau kapannya sih biasanya ya pasti ketika dia sudah dewasa ya. Iya. Kalau proses telurnya dari telur sampai dia menetas biasanya sih mungkin 6 bulan sampai setahun, mungkin ya beda-beda dari hiunya. Kemudian biasanya dia sih karena dia juga di laut lepas hidupnya, jadi ya pembuahannya biasanya terjadinya di laut lepas.
Kalau peran ikan hiu pasti penting sekali karena dia top predator, salah satu top predator ya. Predator utama itu sangat penting karena dia yang mengontrol populasi di laut gitu ya. Ada juga yang mengibaratkan hiu itu semacam dokternya laut, jadi dia yang makan ikan yang sakit gitu kan. Mungkin nggak cuma ikan yang sakit atau ikan yang lemah, tapi kan dia juga kenapa dia bisa mengontrol populasi, karena kalau populasinya berlebihan kan itu tidak baik, nggak seimbang juga kan ekosistemnya. Makanya dia biasanya predator itu fungsinya sangat penting karena itu dia mengontrol jumlah populasi. Oh, jadi biar seimbang. Tetap seimbang. Oke, jadi banyak sih yang menarik tentang hiu. Biasanya karena hiu itu dari dulu kan sudah digambarkan mengerikan ya. Karena yang pertama karena pastinya dia predator. Biasanya predator itu menarik karena predator jumlahnya kan tidak banyak. Predator secara umum ya, mau di darat, di laut, predator itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada mangsa-mangsanya. Jadi itu menarik. Kemudian kemampuan hiu itu menurut saya juga menarik, dari dia cara mencari mangsa dan segala macam, dia bahkan reproduksinya juga menarik gitu. Terus jenis hiu juga ada banyak, dan di Indonesia juga kita punya banyak hiu. Dan yang menarik lagi mungkin karena hiu ini punya ancaman yang cukup besar ya, jadi ya akan lebih baik kalau kita banyak menaruh perhatian ke hiu supaya lebih aware lagi sih sama keberadaan hiu ini. Jadi buat mempelajari itu baik ya, jadi kita bisa melindungi hiu. Juga supaya lebih orang-orang juga lebih sadar lagi. Semakin banyak yang belajar tentang hiu akan lebih sadar lagi bahwa sebetulnya hiu itu tidak seberbahaya yang dibayangkan orang-orang gitu. Justru lebih bahaya manusia daripada hiu seperti itu. Itu cukup banyak karena hiu kan termasuk hewan yang dilindungi di dunia dan di Indonesia juga. Jadi ada beberapa peraturan dari KKP khususnya ya. Karena hiu itu salah satu ancamannya adalah dia diperjualbelikan siripnya ya, karena jadi konsumsi di beberapa negara, di Indonesia juga. Nah itu juga salah satu alasan kenapa menarik mempelajari hiu, karena itu cuma mitos mungkin ya, karena sebetulnya daging hiu itu nggak sehat-sehat amat kok kalau untuk dikonsumsi manusia gitu kan. Dan cara membunuhnya itu kan juga cukup sadis ya, dia cuma dipotong siripnya terus dibuang lagi gitu. Jadi banyak ancaman untuk hiu, jadinya kita punya beberapa peraturan dalam konservasi khususnya spesies-spesies hiu yang terancam punah ya karena semakin menurun. Sebenarnya sih nggak semua spesies hiu, tapi cukup banyak spesies hiu yang makin terancam. Konservasinya itu bisa berupa adanya dibuat kawasan konservasi di suatu daerah, misalnya di Paus gitu kan, bisa ada aturan tentang perdagangannya, tidak boleh diperjualbelikan dan sebagainya. Ada aturan tentang biasanya kan ada nelayan yang nangkep gitu kan. Nah itu ada juga aturannya tentang jadi nelayan ini bolehnya nangkep apa untuk dia mengganti si hiunya. Jadi banyak sih, banyak. Berarti ada beberapa hiu yang termasuk hewan langka ya, Bu? Iya betul.